Hai, Anda sedang menonton Aks Channel. Kali ini kita ada di rubrik baru. Kita bakal ngomong-ngomong berita mengenai apa yang terjadi pada satu pekan terakhir ini. Dan nanti akan saya beri opini juga. Teman-teman nanti di rubrik berikutnya, rubrik ini bisa bertanya-tanya, nanti akan kita usahakan untuk jawab. Kita akan mencoba untuk sedikit lebih komunikatif dengan Anda. Jadi dari berita pertama ada gangguan pada lini produksi TSMC bisa sebabkan kelangkaan GPU. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. itu adalah chip maker dari beberapa vendor, yaitu misalnya seperti Nvidia, MediaTek, AMD, Huawei HiSilicon. Jadi ada pencemaran bahan kimia di salah satu fabnya, salah satu pabrikasinya, yang mempengaruhi wafer-wafer ini. Jadi wafernya rusak ini sebanyak kurang lebih katanya puluhan ribu wafer. Nah, wafer ini tujuannya buat bikin chip-chip tadi. Di wafer ini puluhan ribu itu harus dibuang dan harus bikin wafer lagi sehingga proses produksinya terganggu. Hal ini bisa mempengaruhi teman-teman sih, partner-partner TSMC yang pesen chip di TSMC. Salah satunya Nvidia itu yang GTX 10 pakai 16 nanometernya TSMC dan RTX 20 pakai 12 nanometernya TSMC. Kalau ini terjadi, berarti ada kemungkinan di kemudian hari, kemudian minggu, atau kemudian bulan akan terjadi kelangkaan GPU karena proses produksi terganggu, bisa jadi. Nah, ini kita nggak tahu akan separah seperti zaman mining di awal 2018 kemarin, atau cuma naik harga sedikit atau gimana seperti yang terjadi pada chip-chip prosesor Intel 14 nanometer. Sedangkan untuk yang AMD kebetulan dia pakainya 12 nanometer yang di RX 590 itu di Samsung, dan chip Vega-nya itu pakai 7 nanometer Vega yang dipakai di Radeon 7. Jadi harusnya kalau di AMD ini nggak terpengaruh sih, tapi yang terpengaruh di lini konsolnya AMD itu pakai 14 nanometer TSMC juga katanya. Harapannya sih ini nggak sampai mempengaruhi harga kartu grafis sampai separah tahun 2018 lalu yang bisa sampai 2,5 kali lipat. Semoga ini cuma dikit aja naiknya lah. Kalau bisa naik, semoga nggak terjadi apa-apa, semoga. Oke, kita masuk ke berita berikutnya, ada dari Intel. Intel merilis Xeon W3175X, prosesor monster dengan 28 core dan memori hexachannel. 28 core, 56 thread, memori hexachannel. Sedangkan saat ini untuk prosesor desktop itu maksimal yang ada adalah quad channel, 4 memori. 2 di kiri, 2 di kanan. Kalau yang ini hexachannel ya 3 di kiri, 3 di kanan. Ini menggunakan platform baru yaitu LGA 3647. Nambahi, bukan menggantikan LGA 2066. Nambahin yang udah ada LGA 2066. Jadi ini LGA 2066 high-end desktop. Ini mungkin pasarnya lebih tinggi lagi yaitu super high-end desktop, tapi kita belum tahu. Ini dari rilisnya Intel cuma menyatakan bahwa Intel merilis Xeon ini. LGA 3647 dengan chipset C621. Nah, ini bisa sampai mendukung hingga 512 GB DDR4 dan RAM ECC. Jadi RAM ECC ini kayak RAM server gitu loh, yang ada correctionnya kalau misalnya ada error correction. Prosesornya ini memiliki TDP 255 watt, tapi menurut pengujian AnandTech yang udah kita coba buka, kalau turbo, ketika dia turbo itu bisa sampai 500 watt. Tarikan dayanya bisa sampai 500 watt maksimal. Ini prosesor dirancang buat desktop, super high-end desktop. Dan cooler yang tersedia masih hanya ACTEC 690LX PN. Ini bisa mendukung hingga 500 watt, sehingga pengguna bisa mengoverclock Xeon W3175X ini. Jadi prosesor ini unlock multiplier. Yang kita bingung, ini prosesor ini sebenarnya buat siapa? Buat entusias yang kerja atau buat orang kerja yang butuh hiburan? Barangkali kan, wah, saya bosen modeling 3D, saya bosen rendering video, saya bosen rendering 3D. Bagaimana kalau kita overclock, lalu kita cari skor 3D Mark? Nah, atau mungkin barangkali orang-orang yang
suka 3D Mark bakal mengeluarkan duit $3.000, harganya $3.000 nih BTW buat satu CPU, belum termasuk motherboardnya, belum termasuk lain-lainnya yang memorinya ada 6 yang buat biar support hexa channel. Keluarin $3.000 buat pecah rekor 3D Mark. Nah, ini agak-agak nanggung. Buat gaming pun kalau menurut pengujian AnandTech masih lebih kenceng 9900K yang pakai LGA 1151 Coffee Lake itu, yang bukan relatif lagi sih, jauh lebih murah daripada ini. Walaupun itu menurut kami masih termasuk tinggi juga sih harganya, tapi masih lebih murah. Nah, ini jadinya pertanyaan utama kami adalah buat siapa? Buat siapa? Buat gaming nggak kenceng pol, nggak maksimal. Buat rendering pun kayaknya gimana ya, dayanya itu atau clocknya mungkin terlalu tinggi sih. Clocknya nih BTW sih base clocknya 3,1 GHz, maksimum single core turbo frekuensi di 4,3 GHz. Bisa di overclock. Nah, bisa di overclock ini. Ini kalau ada di sini, barangkali ini bisa bikin power supply kami bingung ini. Power supply kami cuma 1200 watt. Kalau 500 watt berarti udah hampir separuhnya. Terus apa lagi? Oke. Udah, kayaknya itu doang. Oke, sekian rubrik Britax pada video kita kali ini. Jadi nanti kita kalau responnya positif nanti kita akan bikin lagi. Mungkin teman-teman yang ada saran dan kritik bisa di komen di bawah. Kalau Anda suka bisa like. Nanti buat teman-teman yang masih ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Barangkali kita bisa jawab di rubrik ini di kemudian hari, di video berikutnya. Tentunya kita mencoba untuk ngasih souvenir sih buat yang ngasih komentar ya. Ya masa kita punya souvenir nggak kita bagi-bagi? Kita mah orangnya pemurah lah. Jika Anda memiliki literasi tinggi silahkan mampir di website kami di ax.co.id. Tolong subscribe kami. Tolong. Saya Latan pamit undur diri. Salam news.